Hari ini kita ketemu lagi teman-teman. Berapa minggu ya nggak ketemu ya? 2 minggu ya? 2 minggu. Ini minggu ketiga nih. Senang sekali hari ini Lausoferic boleh ketemu teman-teman semua yang ada di rumah tentunya. Untuk kita boleh beribadah hari ini bersama. Seperti biasa, jangan lupa persiapkan diri kalian untuk kita sama-sama beribadah. Kita akan menaikkan syukur kita menaikkan pujian ini bersama. Mari kita bersorak-sorai, muliakan namanya. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tatanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus yang ajaib, Dialah Raja damai yang memerintah segala sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya. Oh, puji muliakan namanya. Mari kita berdoa. Sekali lagi yang bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh bertemu meskipun kami melalui daring online Tuhan. Yang bersyukur hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan beribadah sekali lagi Tuhan bersama. Kiranya Tuhan sendiri boleh menolong kami, memimpin kami agar kami boleh berkonsentrasi. Untuk kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu hari ini. Ini doa keseruan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kita syukur dan berdoa. Amin. Shalom semua. Kangen sebenarnya Lausoferic gak ketemu gitu ya. Tapi minggu lalu sedikit terobati. Meskipun Lausoferic tidak melihat secara sepenuhnya gitu ya. Mungkin yang kemarin ikut Sumde Fun Day gitu ya. Sumde. Nah, hari minggu yang lalu. Meskipun Lausoferic nggak di kelas besar gitu ya. Tapi Lausoferic lihat sedikit-sedikit siapa aja nih yang join nih. Nah, hari ini sama-sama kita mau belajar melanjutkan seri dari kitab Markus dengan tema apa? Masih ingat semua? Masih ingat? Apa? Nah, itu ada yang ngomong itu. Betul. The Secret. Wah, apa itu secret-secret? Yang rahasia-rahasia. Nah, hari ini kita sudah masuk minggu ke-4. Jadi masih ada sisa dari 6. Lausoferic kan ngomong kan di minggu pertama, ada 6 pelajaran yang akan kita belajari sama-sama melalui kitab Markus. Sebelumnya, kita mau menaikkan pujian syukur kita kembali. Menjadi respon setiap hati kita. Untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku,
namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atasmu, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Sepertian pujian kami naikkan Tuhan, menjadi kerinduan kami. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami berserah penuh, menyerahkan hidup kami, diri kami Tuhan, ke dalam tangan setia-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Berikan kami konsentrasi yang cukup untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kita syukur dan berdoa. Amin. Oke teman-teman, hari ini masih di serial The Secret. Wow, The Secret. Nah, apaan tuh? Nah, minggu-minggu lalu bersama Lose Patrin sudah ada seri lanjutannya. Kita mau review sedikit ya. Nah, jadi mungkin baru teman-teman yang baru join juga sudah, ini minggu keempat nih ya. Jadi ada 3 cerita yang lalu nih yang kalian terlewatkan. Tapi jangan lupa, kalau kalian pengen nggak ketinggalan lagi, ya jangan lupa subscribe ya, jangan lupa like, kasih like juga supaya kalian nggak ketinggalan nih video-video terbaru minggu-minggu yang akan datang. Oke, kita mau lihat sama-sama. Di minggu yang pertama bersama Lose Patrin kita berjalan ke Sungai Yordan. Ngapain ke Sungai Yordan? Ke Sungai Yordan kita belajar tentang baptisan. Waktu itu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita sudah belajar, bukan karena Yesus orang berdosa, Yesus kurang berkuasa, makanya Yesus perlu dibaptis. Kita sudah belajar sama-sama minggu yang pertama kemarin, ya. Jadi ada tanda-tandanya, langit terbuka, terkoyak, terus ada turun Roh Kudus seperti burung merpati. Jadi kita sudah banyak pelajari, itu yang minggu yang pertama gitu ya. Jadi melalui itu Yesus ingin menunjukkan bahwa apa? Bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Dan Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan dari perjanjian lama, zamannya nabi-nabi, waktu di PL alias perjanjian lama. Di minggu kedua kita
berjalan menuju ke Galilea. Nah, Galilea atau bahasa Indonesia Galilea, Danau Galilea. Di sana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan bisu sejak lahir. Nah, tak ingetin ini yang belum tahu gitu ya. Oh iya, inget. Nah, jadi biasanya mereka menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Karena apa? Mereka nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar mulai lahir. Meskipun dia bisa sembuh, bisa dengar, juga bingung ngomong apa. Karena nggak pernah dengar bahasanya. Tapi oleh mujizat, oleh Tuhan Yesus, akhirnya orang ini bisa sembuh dan bisa bercakap-cakap. Ini yang luar biasa. Jadi menunjukkan bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Nah, minggu yang kemarin, nah kita pergi kemana? Kaisarea. Nah, di sana sekitar kampung-kampung daerah Kaisarea Filipi gitu ya. Di sana juga kita juga mendengar rahasia tentang dari mulut Petrus yang mengakui Yesus sebagai Mesias, juru selamat yang dinantikan bangsa Israel dari zaman dulu, ya, dari zaman dulu. Hari ini, nah kita mau kemana lagi nih? Rahasia apa lagi yang mau diungkapin? Yuk kita sama-sama buka ya. Di Markus pasal 1 ayat ke-21 hingga 28. Yuk kita baca yuk. Nah, Safari akan bacain itu siap kita semua. Yang di rumah boleh nyimak ya. Markus 1 ayat 21 hingga 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Jadi kita kali ini mau ke Kapernaum nih. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea." Jadi dekat nih, Kapernaum dan Galilea ini dekat. Jadi dari Galilea minggu lalu kita hari ini ke Kapernaum. Nah, kita akan melihat sama-sama. Ada apa sih yang di Kapernaum? Nah, seperti biasanya orang-orang Israel pada zaman itu, mereka kalau beribadah itu biasanya ke bait Allah. Kalau hari-hari besar aja. Contohnya kalau kita zaman sekarang kayak Paskah, Natal, mereka baru ke gereja nih. Kalau zaman dahulu mereka ke bait Allah. Nah, bagaimana dengan minggu-minggu biasa? Minggu-minggu biasa mereka hanya ke rumah ibadah atau yang disebut sinagoge atau sinagoga. Nah, itu rumah ibadah kecil yang di setiap daerah-daerah di Israel itu ada. Jadi waktu itu Yesus di Kapernaum, dia memberitakan firman Tuhannya di mana sinagoga ini, di rumah ibadah yang kecil. Nah, di sana waktu itu hari Sabat. Dan yang kerennya, ini rumah ibadah. Anehnya, nah tadi keren, sekarang anehnya, kok bisa ya ada iblis atau setan di rumah ibadah, alias di gereja? Nah pertanyaannya gitu, apakah kalau di gereja nggak ada setan gitu ya? Atau iblis? Atau iblis itu ada di tempat yang sepi-sepi, yang gelap-gelap atau di kuburan? Nah ini yang menarik. Nah, di ayat ke-21 dan ayat ke-22 yang kita baca tadi gitu ya. Yesus mengajar di sana yang istilahnya kalau hari ini tuh Yesus tuh khotbah. Nah, kayak contohnya loh Soferi hari ini cerita nih. Khotbah nih. Ya. Nah, orang-orang di sana sangat terkagum-kagum. Dia melihat seorang rabi atau guru itu keren banget pengajarannya sangat dalam. Lebih dalam bahkan dari orang-orang Farisi, orang yang belajar. Bahasanya belajar Alkitab zaman itu. Dan dicatat juga di sana Yesus mengajar dengan kuasa. Nah ini
Beda kalau orang cuma sekedar cerita aja atau sekedar khotbah dengan kuasa ini, impact-nya orang yang merasakan, yang pendengarnya aja berbeda. Nah, Yesus membukakan pada mereka kitab suci dan apa sih sebenarnya artinya bagi hidup mereka. Kayaknya waktu itu orang-orang tuh yakin banget, wah bener nih, kita harus melakukan apa yang Yesus katakan ini. Wah ini bener, cucok meong katanya ya, kalau zaman sekarang cucok meong. Wah jadi kita harus bener-bener lakuin ini. Ini bener ini, nggak salah pengajarannya. Nah, kalau kita gitu ya, baca Alkitab, kita kadang bisa tahu juga bahwa ahli-ahli Taurat itu jago banget menjelaskan kitab suci. Kalau kita belajar ya, kita baca-baca dari Alkitab kita, nah mereka paham juga aturan-aturan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan di serial yang lalu kita sudah belajar gitu ya, Yesus itu mematahkan Sabat. Jadi kalau nggak boleh ini, nggak boleh itu, Tuhan Yesus mematahkan gitu ya. Dalil-dalil atau aturan-aturan yang dibuat pada zaman itu. Kalau Safari nggak mengulangi karena sudah, nanti boleh lihat di video-video yang lalu, ya. Oke, nah di sini juga seperti yang kita katakan ada aturan-aturan yang sangat jelas dan bahasanya harus ditaati, nggak boleh nggak. Contohnya nggak boleh bekerja, ngangkat barang aja hari Sabat nggak boleh, seperti itu. Dan mereka hidup juga bukan sekedar. Kebanyakan orang-orang ahli Taurat itu menjalankan hidupnya itu untuk hidup agama aja, agamawi aja. Mereka berbuat baik, berharap dihormati juga, dan juga sebenarnya apa sih yang Allah inginkan? Nah ini menjadi pertanyaan buat kita semua juga, teman-teman juga di rumah. Apa sih yang ingin? Nah, Lasofarik yakin bukan itu yang Allah maksudkan. Dan Allah memberikan Taurat kepada orang Yahudi, sebenarnya apa sih? Agar mereka itu mau mengenal Dia, mengenal Kristus, dan hidup sesuai yang Allah mau atau yang Tuhan mau. Beda dengan Yesus. Ia itu sungguh-sungguh mengenal siapa Allah. Jadi ketika kalau Yesus mengajar itu pengajarannya sangat wow gitu ya, keren. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi rencana Allah bagi setiap kita manusia yang berdosa. Nah, hal ini pasti sangat nampak jelas dari pengajarannya. Orang-orang bahkan orang-orang biasa pun merasa bahwa Yesus ini beda. Sangat-sangat beda dibandingkan orang-orang yang hidup pada zaman itu. Karena apa? Karena sumbernya juga beda. Hubungannya dengan Allah juga beda. Relasinya itu sangat beda. Kalau orang zaman itu ya sekedar relasi itu ya menjalin hubungan aja selesai. Tapi Yesus ini punya hubungan kedekatan yang beda dengan Allah. Sehingga yang kalau dirasakan tuh nampaknya sangat berbeda. Nah, kita mau sama-sama lihat tadi yang pertama. Yang kedua, ini yang unik. Di rumah ibadah atau sinagoga ada orang kerasukan setan. Kerasukan kalau di Alkitab dikatakan kerasukan roh jahat. Kok bisa ya? Aneh ya? Kok bisa ya? Menurut kalian aneh nggak kira-kira? Mestinya seharusnya gitu ya. Oh suci rumah ibadah itu. Kalau ke gereja nggak ada roh jahat. Apa dengar suara kita itu takut gitu ya? Mengerikan suaranya orang Kristen katanya gitu. Ya. Dan Lasofer kasih tahu ya bahwa roh jahat itu tidak takut dengan hal-hal yang namanya agama. Jadi ibadah itu nggak orang roh jahat itu nggak takut sama sekali nggak takut. Tapi roh jahat itu takut sama sang sumbernya, Yesus, Allah itu sendiri. Ya, jadi jangan berpikiran bahwa roh jahat itu takut kalau kita nyanyi semakin keras gitu ya. Kita berdoa semakin kusuk, semakin serius gitu ya. Bakal roh jahat ini bakal takut. Enggak, bukan seperti itu. Tapi apa yang kita pujikan ini, apa yang kita doakan ini, benar-benar enggak. Ini yang membuat roh jahat itu sendiri takut. Jadi jangan salah kaprah, ya, jangan kebalik. Ini rahasia yang ingin Lasofarik bagikan. Oke? Nah, di sini juga gitu ya, mereka yang melihat pada saat itu mereka ketakutan orang-orang Israel yang ada di dalam rumah ibadah itu. Karena apa? Mereka sebenarnya nggak bisa ngelawan dan juga
Kitab Markus ini mencatat gitu ya, bahwa roh jahat ini merasuki orang ini dan dia berteriak. Teriakannya itu loh yang membuat orang-orang sekelilingnya waktu mendengar juga takut. Dan ketika orang jahat ini ngomong, apa urusanmu? Hah? Apa urusanmu dengan kami? Hei Yesus, apa urusanmu? Si roh jahat itu bisa ngomong gitu, karena apa? Roh jahat itu tahu siapa orang ini, siapa Yesus ini. Makanya dia bisa ngomong. Kalau bahasa Jermannya gini, lapo to Yesus, kon iki ono ae, ya kan gitu. Ngapain gitu loh. Karena apa? Saking takutnya roh jahat ini. Bahkan bener ya, bayangin, saking takutnya sampai ngomong gitu ya, mau minta ampun ya ismalu kan gitu. Akhirnya dia ngomong, ngapain toh Tuhan kamu itu? Ya, urusanmu ada apa sih kamu ini? Kamu mau binasain kami, mau bunuh gitu, mau ngusir kami. Dan di akhir perkataan si roh jahat itu dia mengatakan bahwa aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ini yang sangat keren. Kalau roh ini tidak mengenal siapa Yesus, dia tidak mungkin berani ngomong seperti ini. Yang dari Allah. Karena sebenarnya roh jahat ini siapa sih? Roh jahat itu adalah malaikat yang jatuh di dalam dosa, akhirnya jadi iblis ataupun jadi setan gitu ya. Jadi roh-roh jahat ini. Sehingga apa? Diusir dari diusir dari surga. Makanya dia tahu siapa Yesus ini. Oke? Nah, ini bedanya iman sebenarnya dengan agama. Roh jahat nggak pernah takut dengan yang namanya kitab suci Alkitab gitu. Apalagi kalau pengusiran setan gitu ya. Alkitabnya ditunjuk-tunjukin gini. Roh jahat itu nggak pernah takut. Tapi kebenaran firman Tuhan itu yang roh jahat takutin. Ya. Nah, ini bedanya iman dan juga agama. Iman itu berasal dari hati yang percaya pada Tuhan dan dinyatakan lewat sikap dan tindakan dan setiap aspek kehidupan kita. Itu namanya iman. Kalau agama, hal-hal baik yang terlihat di luar dan juga tidak punya akar yang kuat di dalam hati. Nah, seringkali juga ini gini loh, agama itu menjadi suatu aktivitas rohani gitu ya. Aktivitas juga bahkan jasmani yang kelihatan mata, yang orang bisa lihat, tetapi tidak punya akar kerohanian yang kuat. Ya. Dan bedanya kalau iman adalah kehidupan batin kita, kehidupan diri kita yang terikat dengan Allah. Yang nyata di dalam kehidupan kita lepas setiap hari demi hari. Ya, itu bedanya antara iman dan juga agama. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, Yesus itu bukan sekedar guru agama aja gitu ya, yang baik di luar. Dan roh jahat itu pun tahu bahwa mereka itu tahu si roh jahat ini, siapa sebenarnya Yesus. Yesus bukan satu yang bahasanya bukan yang kacang-kacang gitu ya, waduh gitu ya kan. Jadi sengaja lawan, nggak punya lawan gitu si Yesus. Dan karena apa? Yesus ini sebenarnya dia anak Allah yang hidup. Ya. Kalau di pelajaran yang lalu kita belajar juga melihat tiap kali roh jahat ini melihat Yesus, mereka itu sujud tersungkur, hormat gitu ya. Mengaku juga engkaulah anak Allah. Dan tiap kali Yesus menghardik, tahu nggak menghardik itu? Menghardik itu mengeluarkan suara yang keras gitu ya. Hei kamu, nah seperti itu. Menghardik itu seperti itu. Jadi bukan didorong gitu ya, atau bahasa Perancisnya dijungkrokno, bukan. Jadi dihardik itu, hei engkau keluar, nah gitu, seperti suara yang keras dan tegas. Jadi itu, menghardik itu seperti itu. Ya, jadi ada gambaran ya menghardik itu seperti itu. Oke, nah oleh karena itu Yesus memerintahkan mereka untuk diam. Di pelajaran minggu lalu kita juga sudah belajar untuk merahasiakan.
Kenapa kok Yesus ingin merahasiakan? Kalau roh jahat ini bisa ngomong, gila, Yesus tuh gila men. Lu percaya wis, percaya. Kalau roh jahat itu melakukan itu, Yesus itu seperti apa? Seperti Ghostbuster. Tahu film Ghostbuster? Ya itu kan, ya filmnya gitu kan. Nah, kalau roh jahat melakukan hal itu, ngomong tentang Yesus, cerita tentang Yesus, Yesus itu seperti Ghostbuster. Ya nggak tahu, cari filmnya ya. Masa anak zaman now nggak tahu Ghostbuster? Atau mungkin filmnya terlalu lama ya. Nanti kalian boleh lihat ya. Itu yang tugasnya itu nangkep, nyari itu ya. Setan-setan itu gitu ya. Supaya ditangkepin satu-satu. Kan seperti Yesus diusir satu-satu gitu ya. Tapi Yesus tuh bukan seperti Ghostbuster. Dia nggak pengen terkenal gara-gara setan. Karena apa? Nanti orang-orang berpandangan bahwa oh ini panglima perangnya setan ini Yesus ini. Setannya sampai tunduk. Ngeri loh ini. Ini atasannya setan ini. Mungkin jenderal setan ini. Sampai setan pun bisa tunduk. Dan setan pun mau cerita. Percaya ini orang hebat ini. Tapi Yesus nggak mau. Ya, Yesus nggak mau. Dan Yesus menyuruh roh-roh jahat ini untuk diam. Ya. Dan bukan hanya itu saja, orang-orang yang melihat Yesus melakukan ini sudah diem, gak usah ngomong-ngomong lu setan gitu ya, bahasa sehari-harinya gitu. Sudah lu gak usah banyak cerita, gak usah banyak mulut lu bacot gitu ya. Orang-orang di sekelilingnya waktu itu yang melihat, kagum. Kok ada ya orang seperti ini? Kok ada orang hebat ya model kayak orang ini? Karena apa? Kesaksian yang Yesus ingin buat, Yesus ingin dilihat menjadi seorang anak Allah yang sejati. Yesus berkuasa. Ya, Yesus berkuasa atas roh-roh jahat. Dan oleh karena itu, Yesus tidak ingin roh jahat ini menjadi penghalang untuk dia boleh memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan kepada orang-orang Israel pada zaman itu. Dan dia tidak ingin dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan dengan roh jahat. Karena Yesus hingga hari ini tidak ada hubungannya dengan roh-roh jahat itu. Dia Allah yang berdaulat di dalam setiap kehidupan Losoferik dan juga di dalam setiap kehidupan teman-teman semua yang mendengarkan. Ya. Nah, Losoferik ingat satu cerita waktu di Sungai Yordan gitu ya. Waktu Yesus dibaptis. Salah satunya kan ada suara dari surga gitu ya. Dikatakan, engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Ada ingat apa sih artinya? Artinya itu sebenarnya Yesus itu adalah Mesias yang diutus oleh Allah yang akan menyelamatkan orang-orang Israel. Dan Mesias ini yang dijanjikan sejak perjanjian lama, nubuatan oleh nabi-nabi itu digenapi melalui diri Yesus. Ya, ini loh yang penting buat Yesus. Dan Yesus tahu siapa dirinya dan apa sebenarnya sih tujuannya dia itu datang ke dalam dunia. Yesus gak pernah mencari reputasi. Dan ini sebenarnya tujuan kitab Markus ini ditulis. Kitab Markus ditulis ingin menunjukkan bahwa Yesus ini adalah anak Allah, bukan sekedar tokoh agama. Mungkin kalau di pemuka-pemuka agama di agama sebelah gitu ya, yang ditonjolkan dia ini, oh ini nabi hebat, nabi besar. Orang yang berkuasa, wah hebat. Tapi enggak, Yesus enggak seperti itu. Dan dia memang punya kuasa dan dia nyatakan melalui pengajaran-pengajaran yang diberitakan. Oke? Oleh karena itu, Yesus sendiri, dia adalah anak Allah yang sejati. Yesus gak pernah cari reputasi atau jadi guru yang hebat, ya, gak pernah.
Tetapi Yesus ingin misi yang diberikan oleh Allah boleh tergenapi. Itulah misi Yesus untuk datang ke dalam dunia. Di masa-masa apa yang kita mau lihat sama-sama? Di masa-masa pandemi ini mungkin seringkali kita ngomong ini masa-masa sulit Tuhan. Lalu ini masa-masa yang sulit. Yes. Lalu Soferik pun juga merasakan. Mungkin kita bingung. Kita mengalami ekonomi yang sulit juga. Dan banyak orang-orang itu yang stres. Mungkin bahkan orang-orang tua kita. Lalu Soferik pernah cerita gitu ya. Mungkin kalian bisa menjadi penghibur bagi orang-orang tua kalian yang mungkin lagi banyak pikiran hari ini yang oh my God gitu ya. Atau mungkin bahkan kita juga nggak bisa kemana-mana gitu ya. Rumah mau kemana mungkin pergi sebentar keliling-keliling aja sudah pulang lagi. Nggak bisa ke sekolah. Mungkin stres tiap hari homeschooling, home learning gitu ya, online gitu ya. Lihatnya iPad, handphone, laptop, PR-nya banyak gitu ya. Tugas itu ya wis gak karuan menumpuk gitu ya. Rasanya hidup ini susah banget. Sulit setengah mati. Oleh karena itu, kita mau sama-sama berdoa, ya. Kita mau sama-sama berdoa. Dan kita mau, banyak orang-orang juga mendoakan agar virus corona ini segera pergi dari bangsa Indonesia. Bukan hanya itu saja. Bahkan ada Mazmur yang terus dibaca gitu ya. Ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang dibaca kayak mantra gitu ya. Dibaca terus gitu ya. Sehingga tidak mengerti sebenarnya esensinya apa ketika dia membaca firman Tuhan itu sendiri. Yang terpenting, satu hal yang terpenting yang utama adalah kita harus mengenal Allah dan kehendaknya dalam setiap kehidupan kita. Berdoa itu baik, berpuasa juga baik, baca firman Tuhan pun itu baik. Tetapi kalau kita semua ini lakukan itu untuk dapat sesuatu, bukan untuk sesuai dengan kehendak Allah, ini yang salah. Kita seperti nanti melakukan kegiatan-kegiatan agamawi aja, bukan yang dengan iman. Ya, ingat, setiap apa yang kita lakuin jangan menjadi rutinitas agamawi. Tapi benar-benar kita melakukannya dengan hati kita yang tulus, dengan iman yang tertuju pada Tuhan. Dan Allah ingin mengenal setiap kita, dan kita boleh menjalankan kehendaknya ketika kita boleh mengenal Allah itu sendiri. Tetap semangat guys, menjalani kehidupan hari-hari ini yang mungkin berat, yang mungkin sulit ya. Tetap semangat. Kenapa? Karena kita tahu ya bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Oke, adik-adik jangan lupa ya. Kita punya bejana untuk Tuhan yang diisi. Jangan lupa ya untuk diisi. Nah, Soferik ingin juga kalian ingat bahwa apa? Hidup kalian ini seperti bejana yang kita isi terus setiap minggu kita isi. Bejana ini kita bawa, diri kita bawa kepada Tuhan. Jadi bejana yang kita isi itu bukan sekedar bejana, isi persembahan, enggak. Tapi benar-benar bejana ini seperti diri kita. Kita mau mengisi diri kita sedikit demi sedikit untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, guys, kita mau baca ayat hafalan kita hari ini, ya. Di Roma 1 ayat yang keempat. Roma pasal 1 ayat yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Yuk, kita sama-sama mau berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh sekali lagi belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengar kebenaran firman-Mu hari ini boleh terberkati Tuhan. Dan setiap mereka boleh mengaku dengan mulut, bibir, lidah mereka bahwa Engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Engkau Allah
sang sumber dari segalanya Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap doa-doa yang kami naikkan ini Tuhan, menjadi sebuah persembahan. Dan diri kami boleh menjadi bejana Tuhan, yang setiap hari boleh diisi sedikit demi sedikit Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita mau ngakhirin ibadah kita hari ini. Kita mau menyanyikan sebuah lagu yang tadi kita nyanyikan refnya aja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Yes. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Jadi kerinduan kami ingin berserah penuh Tuhan kepada Engkau. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Maha segalanya Tuhan. Terima kasih kesempatan yang indah. Hari ini kami boleh beribadah bersama Tuhan. Meskipun melalui online, yang percaya semua itu untuk kemuliaan bagi nama saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, punya syukur dan berdoa. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa, tadi Losoveri sudah ingetin, jangan lupa diisi bejana untuk Tuhannya, ya. Dan nantikan kita akan ada minggu depan, beberapa minggu lagi akan ada Zoom Day again. Nah, ada apa? Pasti seru, ya. Oke. Dan jangan lupa, kalau teman-teman terberkati, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang ada di luar, teman sekolah, teman tetangga mungkin, gitu ya. Siapapun dia, supaya mereka pun boleh menerima berkat juga daripada Tuhan sendiri. Oke? Sampai ketemu minggu depan. See you again and God bless you all. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.